والزمرة المؤمنين رحمهم الله. إن يوم الجمعة سيد الأيام وحل الفقراء وعند المساكين والخطبة فيها مقام ركعتين. فإذا سعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمه الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمه الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمه الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا بالخير فيا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sejenak marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa nikmat sehat dan sempat, sehingga pada siang hari ini kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan kewajiban sholat Jumat secara berjamaah. Kemudian mari kita ucapkan ahlan wa sahlan marhaban ya Ramadan yang mubarak. Selamat datang wahai bulan Ramadan yang penuh barakah, yang memberikan kepada umat Islam yang berpuasa barakah, maunah, dan memberikan kesempatan untuk beramal sebaik-baiknya atau sebanyak-banyaknya. Karena di bulan Ramadan ini pahala daripada amal dilipat gandakan, berlipat-lipat ganda. Untuk itu marilah kita sambut bulan Ramadan ini dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjalankan perintah-perintahnya dan berupaya untuk menjauhi larangan. Sebagaimana tujuan akhir daripada puasa ialah mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu sekalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum engkau Nabi Muhammad, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan ibadah puasa ini kita akan menjadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini kita berada hari kedua dari ibadah puasa atau saum, di mana ibadah puasa ini merupakan rukun Islam yang keempat yang dilakukan setahun sekali. Walaupun demikian, keutamaan, kemuliaan yang diberikan oleh Allah pada bulan Ramadan ini banyak sekali. Dan ini harus kita manfaatkan untuk memperbanyak pahala yang nantinya akan dijadikan bekal ketika kita meninggal masuk di alam kubur. Dan yang paling utama, ketika nanti di akhirat di padang mahsyar, ketika terjadinya hisab, disitulah
pahala akan menjadi penolong bagi kita. Pahala menjadikan penentu bagi kita apakah kita ke surga ataukah ke neraka. Ada beberapa keutamaan di dalam bulan Ramadan, di antaranya ialah sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dari hadis ini jelas bahwa orang yang betul-betul yakin, iman, percaya bahwa perintah Allah itu adalah puasa ini adalah perintah Allah, itu syaratnya. Dan yang kedua, wahtisaban, mengharap-harap ridha Allah. Itulah orang yang akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang ada sebagian dikatakan dosa selama setahun yang lalu. Kemudian yang kedua, Rasulullah juga bersabda, "Idza jaa Ramadhana futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin." Apabila datang bulan Ramadan, maka dibuka lebar-lebar pintu surga dan dikunci pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Apa maknanya? Yaitu bahwa bulan Ramadan ini adalah kesempatan untuk menuju surga dengan memperbanyak amal ibadah yang telah ditentukan di bulan Ramadan ini, dan dengan tambahan-tambahan ibadah yang lain. Maka disitulah kesempatan bagi umat Islam yang beribadah puasa untuk membuka pintu surga. Karena pada waktu bulan Ramadan ini pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Artinya bahwa hawa nafsu yang ada dalam tubuh manusia itu lebih terkendali karena adanya setan yang dibelenggu. Insya Allah kita lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya keutamaan bulan Ramadan, yaitu diturunkannya Al-Quran. Pada tanggal 17 Ramadan, ketika Rasulullah bersemedi atau berkhalwat di Gua Hira, maka datanglah malaikat Jibril membawa ayat-ayat Al-Quran. Malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad, yaitu 5 ayat daripada surat Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah 5 ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, di mana diawali dengan perintah Iqra, bacalah atau belajarlah, karena hanya ilmu yang bisa memberikan pemahaman kita kepada agama, sehingga tidak ada alasan untuk kita selalu membaca, atau apakah itu membaca Al-Quran atau yang lain-lainnya. Kemudian yang kedua, dengan turunnya ayat ini, maka resmilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul, yang tugasnya berat sekali, karena Nabi Muhammad ini adalah nabi, penutup nabi, dan tugasnya adalah rahmatan lil alamin, sebagaimana firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak saya utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat kepada alam semesta. Artinya apa? Bahwa tugas Nabi Muhammad begitu berat, karena umatnya meliputi seluruh alam semesta. Apakah ada yang di barat Amerika, di timur Jepang, di utara Rusia Selatan, Australia dan Afrika,
semuanya itu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya ada juga keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam yang berpuasa, yaitu turunnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam penentuan, di mana dikatakan bahwa Lailatul Qadar ini akan turun pada sepertiga terakhir bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal-tanggal ganjil 21, 23, 25, 27 dan 29. Itulah janji Allah yang akan diberikan kepada orang yang menjaga malam itu sepertiga malam, di mana kita biasanya melakukan sholat tahajud. Disitulah Allah akan menurunkan Lailatul Qadar kepada siapa yang dikehendaki. Yang lebih mengejutkan adalah pahalanya yang begitu besar. Barang siapa yang pada waktu turunnya Lailatul Qadar beribadah pada waktu itu, apakah sholat, apakah mengaji, apakah bersedekah dan sebagainya, pahalanya sama dengan lebih bagus dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau ditahunkan kurang lebih 82 tahun. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Inilah Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, lebih bagus daripada 1000 bulan. Itulah beberapa keutamaan yang diberikan Allah kepada umat Islam yang sedang berpuasa. Semoga kita mampu mencapai nilai-nilai keutamaan di bulan Ramadan ini, sehingga kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kesimpulan daripada apa yang kami bacakan di atas adalah bahwa bulan Ramadan itu seakan-akan menjadi tamu bagi umat Islam yang akan memberikan bekal pahala bagi siapa yang melaksanakan ibadah puasa. Untuk itu marilah kita perbanyak salat, tambah dengan salat-salat sunat, perbanyak baca Al-Quran, dan marilah kita keluarkan zakat, infak dan sedekah pada bulan Ramadan ini, karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wad dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin bi qalbin salim.